Selamat datang di Yongki Show. Selamat datang kembali di Yongki Show, semua tim Yongki Show. Buat gue di antara semua episode yang sudah kita syuting, ini salah satu episode yang cukup berat ya. Beratnya kenapa, Yong? Hari ini gue atau Yongki Show didatangkan bintang tamu yang buat gue salah satu mentor gue, orang hebat. Bisa dikatakan lo ngomong gini gue semua orang. enggak. Gua bermain sama-sama Gua dia. nonton tuh waktu sama Pak Ulo juga gitu. Gua gak merasa tersanjung. Loh, bukan. Oh, belum di present udah ngomong dulu. Iya. Jadi ini orang hebat dan buat gua sebuah kehormatan gua bisa didatangi beliau gitu. Jadi beliau nih buat gue orang sibuk soalnya kan. Penyanyi iya. Dokter iya. Berarti hari ini pengangguran dong ya. Properti juga iya. Hari ini untung aja dia bisa ini. Jadi kita kedatangan hari ini bintang tamu yang luar biasa. Please welcome Dr. Teuku Adi Fitrian. Selamat datang di Yongki Show, Dokter. Deng dedang dong deng dang dang deng. Coba dong. Mana drum bisa deh. Oh, enggak ada nanti itu. Woi. Gimana, Dok? Apa kabar? Baik ya. Biasanya gue cuma ngiringin lu ya, Dok ya. Ya, hari ini lo jadi pembawa acara ya. Itu kan juga belajar dari lu kan. Sempat ada dulu Apatria Lestari juga sempat ada show kan, gue mau belajar ke lu. Oke. Cuma yang gue belum bisa cuma kit kan. Ya itu gue belum bisa tuh. Ya, Dok, gimana Dok? Gue penasaran sama lu Dok. Lu tuh sibuk. Lu tuh dokter iya, penyanyi iya. Ya. Lu tuh juga ada salah satu bisnis properti di daerah mana gitu yang lu minta gue ambil rumahnya, tapi ya nggak sanggup juga, duit nggak ada gitu kan. Ya, jadi lu tuh sebenarnya apa sih Dok? Lu tuh ditakdirkan jadi apa? Dokter, musisi? Apakah dari kecil lu ini gimana sih Dok? Bisa ceritain nggak dari kecil lu tuh mau jadi apa sebenarnya Dok? Kayaknya semua yang dipegang sama tangan lu berhasil semua. Berhasil semua ya. Coba apa? Sebenarnya garis merahnya gue tuh seneng seni sih, berkesenian. Oh iya. Garis merahnya. Cuma wujud berkeseniannya kan bisa macam-macam, bisa mulai dari gambar gue coba ternyata gambar gue jelek, jadi gue nggak terus. Iya. Tapi gue bisa gambar. Oh bisa gambar apa? Ya, bisa gambar apa aja. Oh, iya. Nah cuma dulu kebetulan dapat lingkungan yang mengharuskan gue seolah-olah kalau gambar tuh harus begini, kalau nggak begini jelek. Padahal kan ternyata enggak ya. Iya. Ternyata kan gambar tuh bisa nggak harus gue gambar muka lo nggak harus kayak muka lo. Iya. Bisa dengan seperti cara apa gue perspektif ya. betul. Perspektif. Kita bicara udah lebih luas lagi gitu. Nah terus teater, gue emang senang teater. Pernah main sinetron? Enggak sebagai pemain sinetron, tapi gue emang main teater dari SD, SMP, SMA gue main teater. Iya, oke. Gitu. Terus baca puisi, terus nyanyi juga waktu mulai kuliah tuh. Sebelumnya gue nggak pernah nyanyi sama sekali. Oh lu nggak pernah nyanyi? Nggak pernah. Kalau di kamar mandi nyanyi di kamar mandi? Ya nggak ada yang dengerin kan, pup gue Oh doang yang iya. dengerin. Gue kalau nyanyi pup gue joget-joget tuh. jadi kalau bicara seni itu udah dari itu ya, dari lu SD itu udah ya. Ya Kalau dari untuk nyokap dokter sih, dari nyokap. Kalau untuk dokter gimana? Untuk dokter, nah sebenarnya gue nggak terlalu suka. Gue nggak pengen jadi dokter tadinya. Oh gitu. Jadi waktu lulus SMA, nyokap gue nanya, lo mau kuliah apa? Kata nyokap, kamu kuliah apa nih? Gue bilang gue mau masuk IKJ. Masuk apa? IKJ tadinya. Gue Apa pengennya ya? IKJ, Jurusan? Institut Kesenian Jakarta. Oh, iya. Gak tahu lu Yong, IKJ yang Lo kelewat. nggak tahu IKJ? Hah? Nggak tahu sih gitu. Nah, gue pengen masuk IKJ tadinya. Ya, terus? Gitu, pengen ngambil perfilman atau teater gitu. Cuma nggak boleh sama nyokap. Kenapa? Ya lo mau miskin kata nyokap gue gitu. Tapi hari ini lu kaya dari sutradara itu kok. Nggak, maksudnya di masa itu. Iya. Ya nyokap gue tuh seniman. Oh iya. Nyokap gue melihat negara belum hadir untuk para seniman. Iya. Betul. Jadi nyokap bilang jangan jadi seniman gitu. Nanti aja. Ya nggak tahu kalau kapan-kapan nggak tahu. Tapi di masa itu nyokap gue berpendapat enggak. Gitu. Enggak. Dan lu nurut ya? Kamu hidupnya susah gituin gitu. Ya itu nurut, orang bayarin sekolah nyokap. Oh dibayarin ya? Gimana nggak nurut gitu. Terus? Tapi untungnya secara akademik gue oke. Oke, ranking ya? Ya jadi maksudnya secara akademik oke. Jadi
ikut UMPTN, keterima di kedokteran UI, ya udah. Jadi tuh maunya nyokap sebenarnya, gue masuk kedokteran tuh maunya nyokap. Tapi karena lo menuruti kemauan nyokap, sekarang Ya berhasil. gue ngikutin gitu. Nah begitu gue masuk di kedokteran, ada satu hal yang gue pelajarin sih, bahwasanya dulu gue berpikir karena gue senangnya seniman, berkesenian, berarti gue harus jadi seniman kan gitu kan ya. Iya. Ternyata enggak. Yong. At the end gue menyadari lo bisa menerapkan berkesenian itu di bidang apapun sebenarnya. Contohnya gimana? Ya kayak gue berkedokteran sekarang. Oh iya. Gue jadi dokter bedah plastik, ya gue memanfaatkan cita rasa berkesenian gue sebenarnya. Betul. Oke, betul. antara berkesenian dan bedah plastik itu ada korelasinya nggak sih dok sebenarnya? Sangat. Oh. Sangat. Kita sekolah bedah plastik itu diajarin kayak chef masak lah. Oh iya. Lu diajarin cabai itu rasanya begini, merica rasanya begini. Nah, silahkan bikin nasi goreng sekarang. Oh, jadi caranya operasi, hasilnya, gitu ya dok ya? Ya enggak gitu juga. Jadi Jadi gimana? benar-benar diajarin basicnya aja yang diajarin. Oh, basicnya aja. Begitu kita udah ngomong terapan, ngomong desainnya begini begitu, nah itu banyak personal touch yang bermain lah. Jadi kalau ditanya, lo musik atau dokter, lo pilih mana dok? Udah nggak bisa milih gue sekarang karena dua-duanya ya satu kayak dua ruang yang satu tembok pembatas gitu. Oh iya. Dan itu juga ternyata ada korelasinya ya. Jadi lu bisa berkesenian juga di lo punya bedah plastik dengan lu. Sangat ya, gue orangnya kebetulan sangat audiovisual sih. Dan gue nggak suka baca. Oh iya. Lu lebih suka denger ya? Gue suka dengar. Jadi yang gue kerjain selama kan sementara belajar kedokteran kan bukunya tebel-tebel ya. Jadi cara gue ngafalin ya gue nyanyiin. Gimana tuh dok tuh? Wah Iya. unik nih. Gimana? Jadi tuh ya orang tuh gue rasa teman-teman gue yang satu kos-kosan sama gue, yang satu arah ke arah kos-kosan gitu. Kan gue nggak kos nggak jauh dari kampus Salemba tuh. Jadi setiap pagi gue pasti jalan tuh dari kos-kosan ke kampus. Itu orang itu udah hafal, gue pasti nyanyi. Nyanyinya? Menyanyikan apa yang gue hafalin semalam. Oh, contoh misalnya obat ini lu nyanyiin. Iya. Jadi cara gue ngafal, misal gue ngomongin tentang siklus Krebs. Siklus Krebs itu siklus misal gue ngomongin tentang suatu siklus metabolisme gitu ya. Ya itu gue nyanyiin karena gue ngafalin diagram. Ini ketemu ini nanti jadi begini, ini turunannya ke sini ketemu ini. Itu susah banget. Jadi gue nggak bisa ngebayangin jadi gambar, itu nggak bisa. Jadi gue harus lebih ke visual sih, lebih ke audio sih. Pantesan ya kalau dalam hubungannya ke musik, berarti lu suka musikalisasi berarti ya. Semua yang lu lihat, berarti apa ini. Nah, kalau bicara musik sendiri tuh dok tuh, dari mana awal mulanya setelah nyokap lu boleh lu berkesenian, lu mulai oke, gue mau bermusik atau nggak ada tuh dok? Itu kebetulan aja. Nah, waktu gua kuliah kedokteran, di situ tuh ada semacam keharusan gua terlibat dalam sebuah peralatan musik. Kita ada namanya musik corner dulu Di UI di tuh. UI. Nah, itu anak baru harus perform. Nah, gue di angkatan gue akhirnya ya perform gitu. Di situ pertama kali gue jadi berani untuk perform as a band. Gue nggak pernah ngeband sebelumnya. Oh iya. Gue takut naik ke atas panggungnya, takut. Tapi gue SD, SMP, SMA gue cukup akrab dengan panggung ya. Misalnya sebagai pembaca puisi, sebagai teater. Bisa baca puisi lu? Oh banget, gue juara Sumatera dulu. Coba baca puisi sekarang. Jagoan Sumatera. Coba bikin puisi, gue iringin sekarang. Aduh. Tentang apa dulu nih? Tentang mirisnya pandemi COVID-19. Aduh, berat banget. Tentang hal lain aja ya, tentang hal lain Ya aja. udah, oke. Tentang hal lain. Tentang hal lain. Lu mau aja. musiknya gimana? Lo Gembira? kasih gue musik. Karena Dokter Topir dia responsif banget soalnya. Lo kasih gue musik yang kebuka aja ya, lebih fly gitu, lebih. Akan tiba suatu malam di saat aku hanya bisa diam dan tak mampu berkata-kata. Seandainya hatimu berpintu, mungkin aku akan masuk perlahan untuk melihat
lihat ada apa di dalamnya. Udah segitu aja. Kan gue bilang dari awal, apa yang dikerjakan Tompi itu biasa berhasil. Kita bikin kayaknya bidang baru buat Tompi ya. Tompi dan puisi, gitu kan kayaknya bisa Tompi tuh. dan puisinya. Tompi gitu ya? dan puisinya. Asal jadi duit gue ayo. Terus balik lagi dok. Ya, Tadi ya. belum itu ceritanya. Gimana musik? Dari tadi lu harus ikutin UI Corner, abis itu Ya, nah dari situ gue terjebak sebagai penyanyi lah. Di situ pertama kali gue kenal dengan nggak lama dari situ gue harus ikut festival panggung band di kampus. Nah kebetulan jurinya Tamam Hussein. Oh, Om Tamam. Ya, Mas Tamam dan ada namanya Mas Yogi dari RCTI. Iya. Nah itu tahun 2000, gue ingat banget. Tahun 2000 ada festival panggung band Millennium Yamaha. Ingat nggak lo? Nggak tahu gue. Lo nggak tahu ya? Lo masih bayi ya? Lo lahir tahun berapa sih? 90 something lah. 90 something, berarti tahun 2000 lo masih ileran tuh ya. Gimana Ya? gimana? Lagi becek-becek ya. Nah, terus ya udah gue ditawarin, dipanggil sama Mas Tamam. Kamu mau nggak ikut panggung band 2000? Langsung ikut grand final. Wow. Karena udah saya anggap yang tadi kamu perform tuh audisi. Nah, di situ gue main perkusi. Gue nggak nyanyi. Gue main perkusi, ya. Terus gue ngelit teman-teman buat bikin arrangement, ya, main perkusi, dan gue cuma chanting dikit di depan. Chanting, kayak gimana dok misalnya dok? Gue udah nggak inget Yong. Gue udah nggak. Waktu itu kita bawain lagu Manuk Dadali. Oh iya. Terus habis itu? Ya, Manuk Dadali, tapi depannya gue gak ada gitu dikit sambil tumpak, pak, kepak kata tumpak. Ya. Nah, terus sedang nih. dari situ terus panggil, kamu mau nggak gitu? Tapi saya minta yang nyanyi kamu. Oh gitu. Iya, itu yang bikin gue kaget loh. Kenapa gue? Padahal band kita tuh ada penyanyinya. Tapi kita minta yang nyanyi kamu. Punya lagu nggak? Dibilang gitu. Punya. Padahal gue nggak punya lagu. Bilang iya dulu aja gitu. Buat gue gini, kesempatan tuh nggak datang 2 kali. Jadi begitu lo dapat kesempatan, sikat dulu. Bilang iya, iya. Tapi harus punya lagu sendiri. Kamu punya lagu nggak? Punya. Ada berapa? 5. Padahal satu pun gue belum pernah bikin lagu. Terus abis itu baru bingung gimana caranya bikin lagu gitu ya. Terus akhirnya gue bikin lagu tuh, itu pertama kali gue bikin lagu dan nggak enak lagunya. Oh lu tau itu nggak enak ya? Jadi Iya, nggak Bang. ingat, jadi nggak ingat ya dok ya? Iya, jadi gue nggak ingat. Oh enggak, gue ingat. Oh masih ingat. Melodinya kira-kira gini. Ta ta ra ta 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 ra 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 ta ra 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 ta da ta da da. Salah. Kirinya kurang bagus. Oke. Da 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 da. Ba ba da 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 da. Ba ba da 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 da. Ba ba be da 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 da. Ba ba da da da. Tuh, itu lagu pertama gue melodinya kayak gitu. Judulnya Tatareda. Nah, Judulnya gitu. itu ya, judulnya. Gue lupa judulnya apa. Oke, terus? Intinya akhirnya kita ikut perlombaan itu dan kita kalah. Oh kalah. Pasti dong. Lawannya waktu itu Pasti dong. Sequoia. Lo tau band Sequoia dong? Nggak tahu. Wah, kon pergaulan nih. Oh ya. Ya, bandnya tuh Sequoia, terus Chlorophyll. Pokoknya ada beberapa band dari Bandung tuh keren-keren banget. Gue waktu Klorofil bukan hijau daun dok. iya tapi itu nama band. Oh iya iya iya. Terus pas mereka perform gue, anjir ini keren banget nih. Terus kita udah ngerasa ciut duluan gitu. Ya udah akhirnya ya, intinya kita kalah lah. Ya. Cuma itu adalah momen gue kenal pertama kali dengan beberapa teman-teman musisi yang muda-muda waktu itu. Contohnya? Nah itu ada Ai dari Ekute. Ada beberapa lah, gue lupa nama-namanya. Oke. Lu bilang tadi kalah. Titik lu bisa, kan tuh kalah kan namanya gagal ya berarti ya. Terus habis itu lu bisa bangkit di musik, terus akhirnya bisa kayak sekarang gimana? Enggak, tapi satu hal sih, gue jadi ngerasa oh ternyata bermusik itu seru ya. Oke. Gue kalah secara kompetisi, iya. Oke. Dan tapi gue nggak ngerasa kalah karena kitanya bagus. Gue rasa yang akan bikin orang drop tuh gini nih. Pada saat lo ngerasa lo bagus, terus lo kalah, lo drop. Ekspektasi terlalu tinggi kayaknya. Betul. Kalau ini enggak, gue tau begitu gue lihat anjir keren-keren banget, gue sih nggak bakal menang nih gitu. Jadi udah tahu duluan ya. Iya. Terus begitu ngeliat orang keren-keren, gue malah terpicu, wah gue bisa nggak kayak gitu ya. Oke. Habis itu setelah Millennium Band itu habis itu lu. Nah dari situ gue mulai rajin datang ke setiap tempat yang ada penyanyi yang menurut gue keren-keren. Contoh di masa itu. Gue datangin setiap Berta main. Oke.
Gue datang dulu tuh ada penyanyi kafe yang sangat ngetop, Jeffrey namanya, Jeffrey Sopacua. Jeffrey Sopacua. Jeffrey Sopacua tuh bukan ya, Jeffrey pokoknya. Ya, Nyong Ambon, dia main piano sambil nyanyi, itu menurut gue bagus banget nyanyinya. Jeffrey, terus ada Deki. Deki tuh penyanyi di Cafe Club 45 waktu itu tuh ngetop tuh. Zaman itu dia ngetop banget, semua orang pengen wedding dia yang nyanyi. Deki, oke. Pokoknya dan beberapa pemain-pemain kafe lainnya lah, gue datang. Termasuk bandnya Funk Hitam dan lain-lain. Om Yanca ya. Ya, Om Yance, Berta kan gitu. Wah, keren banget nih. Suatu saat gue harus jadi penyanyinya Funk Hitam. Kejadian. Oh iya. Jadi abis itu berarti abis lu lihat mereka lu masuk reguleran tuh. Iya, tapi gue bikin tim sendiri kan. Oh, waktu Nah, itu siapa? lucu tuh. Oh, ya, Gue sama Bibus, berdua sama Ah. Bibus. Bus, nyari job yuk, nyanyi di kafe, gue bilang gitu. Wah, kita lagunya kurang nih, nggak apa-apa, audisi aja dulu gitu. Gue bikin proposal. Wah, padahal lagunya baru tahu 5 kali, tapi kita masuk udah 45 lagu gitu. Bonek juga lu ya. Pokoknya modalnya ngibul dulu. Gitu. Masukin, udah gitu terus lempar ke beberapa kafe, terus panggil. Kafe pertama yang manggil gue tuh La Bodega. Di daerah mana tuh, Dok? Di apa? Dia pasti tahu nih. La Bodega tuh di arah Fatmawati belakang sana loh. Yang punyanya Rima Melati. Oh iya. Ya ada kayak kafe jazz Belanda gitu ya. Nah, pokoknya daerah situ tuh, daerah tuh Trogong. Ya. Nah, dipanggil gue ke situ tes. Terus habis gue nyanyi semua senyap tuh. Wah, bagus banget kan. Bagus ya. Katanya bagus banget. Kamu bisa mulai kapan? Ya kita bisa kapan aja. Oke. Padahal aku baru 5 tuh ya. Mulai Sabtu ini bisa nggak? Wis, sedap. Itu tes kira-kira hari Selasa. Yang main siapa? Lu? Enggak, waktu itu gue main pakai band mereka. Waktu itu yang main malam itu bapaknya Mas Eugene. Om Sukat. Om Sukat. Ah. Bandnya Om Sukat. Yang nyanyi Sukma. Gue ingat banget tuh. Oh, Sukma ya. Gue nyanyi satu lagu My Funny Valentine. Habis nyanyi, wah bagus katanya bagus gitu. Menurut mereka bagus. Menurut lu? Ya menurut gue sih bagus banget lah. Oh, iya. Masa itu ya. Bagaimana sih? Masa nggak pede? Terus akhirnya ditawarin perform di situ langsung minggu malamnya. Minggu malamnya itu Selasa lah kira-kira. Selasa apa Rabu gue lupa. Pokoknya gue punya waktu 2 hari buat nyiapin repertoar. Kan karena kita bilangnya udah punya lagu banyak. Ternyata mainnya 3 set bro. Waduh. 3 set lagunya kurang. Akibat ngibul tuh ya. Lagunya kurang. Tapi kita kan akal nggak boleh habis. Kita karang lagu di atas panggung. Wah. Nah itu cikal bakal gue belajar skate. Oh gitu. Oh, di situ ya, Dok. Jadi gimana Dok belajar skate maksudnya? Jadi waktu itu kan modal 1 chord. Lo main 1 chord ya. Ada lirik nih. Lirik lagu yang belum gue baca nih. Kan? Nyanyi aja. Kira-kira kayak gitu tuh. Pokoknya jadi satu lagu. Nah, tapi Dok, kalau kayak gitu kan pemain pianonya harus kejar dokter juga tuh. Kagak, gue ngikutin dia. Oh, Nah gitu. zaman itu kalau ini kan kalau sama dia gue bisa suka-suka gue, dia ngikutin gue kan. Iya. Nah zaman itu nggak bisa. Kalau gue ke laut, dia akan tetap di daratan. Jadi gimana? Jadi gue nggak bisa macam-macam. Pianis gue zaman itu Bibus tuh, ya. Pokoknya gue harus ngikutin dia. Dia yang ngelit, terserah dia kemana gue pokoknya makanya nggak pernah melodi dulu baru chord. Oh, Chord chord dulu dulu. baru melodi. pantesan waktu itu pernah Bang sekali gue nge-gig sama Tompi itu paling gue nggak bisa lupa. Waktu itu zaman Asian Game lagu Meraih Bintang. Doi biasa, Bos. Ada yang request di sini. Satu hall nggak ada yang request, semua ada satu yang teriak Meraih Bintang. Dia langsung gimana sih lagunya Meraih Bintang? Gitu dia bilang. Gue nggak tahu lagunya. Udah main blues formnya, G, jing main. Wah, main. Iku masih bener. Udah habis itu selesai gitu. Udah gitu mau tepuk tangan kan gini. Ya ada orang nggak tahu aja lagunya, nggak apa-apa, lagu sembarangan gitu. Padahal dia nggak tahu lagunya. Oke Dok, oke. Abis dari apa reguler, titik awal lu menjadi maksudnya punya band sendiri, nama sendiri, itu gimana Dok? Tadinya gue punya band namanya Groovology. Groovology. Ya itu di era itu band funk terkeren lah. Oh Di iya. kalangan anak muda. Oh iya. Kita main di Four Seasons. Pokoknya hampir semua cafe top kita main. Siapa aja tuh? Ada Ari di gitar. Hah? Terus ada Bibus, Yudi berganti-gantian.
Terus sempat ada Kevin, Mas Doni saxophone, Kevin trompet. Pokoknya bandnya seru lah. Kita bawain lagu-lagu acid jazz zaman itu ya dengan vokal ya. Tadinya kita mau rekaman tuh pakai format itu tadinya. Cuma setiap diajak latihan tuh si A nggak bisa, si B nggak bisa. Pokoknya sibuk ya, masing-masing udah sibuk sendiri gitu. Akhirnya udah gue maju sendiri aja deh. Gitu ceritanya. Tapi tetap rekamannya pakai mereka akhirnya. Oh iya. Pas rekaman cuma lagunya udah gue bikin sendiri. Semua sendiri dah. Jadilah album solo gue akhirnya. Itu lu? Ya itu lagu Selalu Denganmu dan lain-lain. Oh, itu berarti sementara masih lanjutin kuliah nggak tuh? Sambil kuliah. Wow. Jadi rekamannya itu pulang kampus gue sekitar jam 4 jam 5 baru ke studio rekaman sampai jam 11-12 malam baru pulang. Pagi kuliah lagi. Sore rekaman lagi gitu. Oh gitu. Berarti lu bagi waktunya gokil tuh ya. Nggak dibagi waktunya, dipakai semua. Loh. Kalau dibagi kan nanti ada waktu tidur, ada waktu makan, ini enggak, waktu dipakai semua. Jadi baru setelah Groovology baru Bali Lounge. Nah, setelah Groovology akhirnya kan Groovology tetap jalan as a band pendukung gue lah waktu itu ya. Nah, gue rekaman dengan format Tompi gitu, solo kan. Nah, dari situ itu justru sebelum Bali Lounge. Oh. Jadi sebelumnya gue Bali Lounge dulu. Kalau rekaman pertama gue Bali Lounge. Bali Lounge itu yang main ngeri semua tuh. Luis Pragasam. Ya. Hari Toledo. Oh iya. Terus Bruno, Rick Smith. Oh gitu. Iya. Itu gue pernah gantiin gue ini juga sama itu orang Singapura gitarisnya kan. Waduh. Orang Amerika yang tinggal di Singapura ya Dok ya. Itu asik banget dan memang gue sih beruntung Tompi sempet ngajak gue di band itu gitu. Terus akhirnya lu ketemu dengan yang tadi lu ngomong apa musik hero lu seperti Ibu Deviana yang seperti orang-orang banyak kenal kan lu kan beberapa kan lu kan deket sama Ibu Deviana, Om Idang itu setelah itu. Iya sambil itu berjalan kan gue kemana-mana kan. Gitu. Jadi ya sering ngejam sama Om Idang, ngejob sama Om Idang juga. Terus kenal Deviana, ikut workshopnya beliau gitu sampai akhirnya suatu waktu gue ditelepon sama Bu Devi. Gitu. Gue manggilnya Kak Devi ya. Satu waktu gue ditelepon, halo Tompi, ini saya Deviana. Deviana mana ya? Gue kan karena baru ketemu sekali itu. Deviana mana ya? Deviana yang kemarin ngejam. Oh iya. Itu ada yang saya bisa bantu. Gue lagi kuliah tuh. Oh iya kita mau ada kerjaan di Independence Day-nya Amerika. Waktu itu di kedutaan Amerika. Nah saya band dari kampus mau perform. Saya mau nawarin kamu yang nyanyi. Gue kaget dong. Oh lo pede lo ya? Nggak, dia nawarin dong. Dia nawarin bukan gue yang menawarkan diri. Iya. Lo kira gue menawarkan diri? Kagak dong. Kita tawarin. Oh oke. Itu pertama kali gue dikasih lagu yang menurut gue susahnya setengah mati dan sementara gue kan nggak bisa baca. Apa lagunya? Itu lagu Filthy McNasty. Oh iya. Nika's Dream. Siapa coba? Horace Silver. Kurang nih pengetahuan. Itu lagu termasuk lagu standar. Iya. Nah, ya udah. Tapi kalau yang Filthy McNasty kan tutti lagunya. Jadi nggak boleh salah kan. Gitu. Kalau dikasih juga notnya gak susah tuh. Gitu. Ya udah dikasih 2 lagu ini pelajarin, ya udah gue pelajarin. Itu gue dengerin, gue hafalin. Gitu. Karena gue nggak mungkin bisa nulis, gue nggak bisa baca. Bisa baca dimainin, nggak bisa sight reading nyanyi. Iya. Oh, akhirnya lu ketemu. Nah, nih Dok nih. Biasa di kebiasaannya Yongki Show kita punya games untuk bintang tamu biasanya. Gimana? Gamesnya apa Yong? Lu punya nggak? Lu ada Bang, gimana? Lu aja Bang. Iya. Tapi ini Yong, gua punya cerita juga nih sebenarnya dengan Dr. Tompi ini. Mungkin yang nggak banyak orang tahu juga Yong. Oh. Jadi pernah suatu saat kita main Yong ya dengan dokter. Di Padang bareng gue ya. Di Padang. Lu kok tahu gue mau cerita itu? Gue tahu. Jadi gini, Dokter Tompi ini gue harus kasih kesempatan dia ngomong. Biarin dong. Sebelumnya. Untuk jadi ini pengantarnya dia. Dokter Tompi ini mungkin dikenal orang ini ya, suka-suka bercanda di panggung, suka-suka atau gimana, strength, sombong, gitu ya. strength gitu. Tapi dia tuh murah hati sekali sama para playernya. Sisi humanisnya luar biasa dan ya Bang, salah satu sisi humanisnya di sinilah dia mau datang ke sini aja dengan kesibukannya itu humanis banget. Nah, Bang Dede tuh punya yang di belakang sini punya cerita. Iya, kalau gua dulu pernah suatu saat main tahun baru gitu sama dokter di Padang. Ada lu juga, Yong? Iya.
Nah terus pas mau main tiba-tiba gue dikabari bahwa papa gue meninggal pak. Jadi gue nangis tuh ke bawah, gue nangis tuh langsung turun terus di hotel itu kan di telepon dok. Gue turun ketemu Eca di Eca itu posisinya lagi dari luar aja. Terus bang dari mana? Enggak, Cak, gue mau ke warung dulu, mau nyari tempat sepi aja intinya. Udah sih, gue nangis di situ dok. Di seberang hotel kita, di situ ada warung-warung Mercure, gue ingat hotelnya. Lo inget ya? Nah terus gue nangis, mau bingung mau pulang juga gimana. Padang kan secara flightnya juga begitu. Terus balik, pas gue balik ya gak lagu sedih juga. Biarin dong, mengenang, ilustrasi kan. Nah terus pas gue balik ke hotel, ketemu nih sama dokter. Dokter baru pulang dari makan ikan. Iya. Makan ikan di traktir teman. Ikan apa gitu? Sup kepala ikan. Iya, sup kepala ikan. Dari mana lu deh? Ya dok, gini. Akhirnya gue cerita dok, gini. Dokter Tompi dengan sigapnya bilang, bentar, ayo ngobrol sama gue dulu di lobby. Terus dia panggil Bagar. Bagar itu siapa? Bagar itu manajernya dokter, manajer band. Ya udah ngobrol. Posisinya gua pada saat itu nggak bisa mikir, nggak bisa mikir, bener-bener nggak bisa mikir. Wah ini balik nggak. Tapi dokter Tompi pada saat itu, ini kayak kesaksian aja ya. Gua sebagai seorang session player ngerasain ada artisnya begitu ya, buat gua panggil aja. Ayo dek, sekarang gimana? Lu pilihannya pulang sekarang atau gimana? Dicari sama Bagar, disuruh sama Tompi. Cari flight sekarang, ada nggak? Dicari, nggak ada. Flight emang nggak ada kan dok, kalau dari Padang itu kan nggak banyak. Dan posisinya pada saat itu si jenazah udah mau dibawa ke kampung dok, ke Baligi sana. Dan itu kan harus ke Silangit kan juga penerbangannya nggak terlalu banyak. Ya udah akhirnya diputuskan, gimana lu masih kuat bisa main nggak? Ya gue juga mikirnya ya bisa aja, cuman posisinya juga nggak ada pilihan. Kalaupun ngambil darat juga udah nggak ngejar dok, mau ngambil darat juga harus nggak ngejar. Ya itulah Yong, itu aja gue ngerasa di situ bahwa seorang dokter Tompi punya solusi, karena kan kita kalau kayak player itu kan ngerasa kerangkul aja Yong. Dan sepengetahuan gue kayaknya tiket lu ke Medan juga dibayarin sama Tompi akhirnya ya. Iya. Itu Tompi hebat. Dan tapi harus balik ke Jakarta juga. Kalau gue boleh bilang apa ya, Tompi juga hebat buat gue. Dia salah satu artis yang mau gue berkembang dengan proyek gue sendiri. Dia selalu bilang gini, nggak apa-apa. Tapi dia bilang gini, lu harus berkembang atas nama lu sendiri. Dan lu harus belajar. Dan salah satunya gue lagi cari guru waktu itu untuk gue mau belajar lebih detail soal organologi musik gitu. Maksudnya ibaratnya cara tiup oboe, cara tiup klarinet. Karena kan gue pribadi kan gue mainnya piano gitu. Gue nggak ngerti gimana caranya gesek string karena gue bukan main string. Dengan sigapnya dokter Tompi ngomong, dipanggillah kakaknya dia tadi yang namanya Ibu Devi. Makanya tadi kenapa gue singgung soal Bu Devi, karena Bu Devi itu akhirnya jadi guru. Dia mau ngajarin gue private ya karena dokter Tompi. Dokter Tompi kenalin, dan juga Tompi akhirnya juga mengakui bahwa Ibu Devi adalah guru musik bagi dia. Makanya gue bilang Tompi ini hebat. Gue bilang dia dokter iya, musisi iya, sutradara film iya, dan maksudnya ada sisi-sisi yang orang lain nggak tahu bahwa di tengah kesibukannya Tompi adalah pribadi yang humanis. Dia orang hebat. Top. Dok, mungkin sedikit untuk tanggapan tentang ini kan gue bisa juga mewakili teman-teman. Gue yakin sih, seorang Eca juga gue belum pernah cerita tentang dia, tapi gue yakin dia pasti punya penilaian itu juga. Mungkin minta itunya dok, tanggapannya tentang ini contoh kasus gue berdua nih sama Yongki, jelas-jelas dengan dokter itu gimana sehingga dokter bisa merangkul playernya itu gimana sih dok? Bahasa gampangnya gini, kenapa lu memanusiakan session player lu di antara banyak artis yang nggak memanusiakan? Masa sih? Iya, nggak banyak dong. Apa ya? Gue yang pasti gue tidak melakukan itu untuk nyenengin lo sih. Oke. Okay. Gue nggak melakukan itu sebatas untuk menyenangkan
nggak punya apa ya, nggak punya ada hidden agenda gitu. Tapi menurut gue ya memang harusnya begitu gitu emang ya harus gitulah, nggak mungkin enggak gitu. Ini nggak ada yang tahu, gue baru buka sekarang. Waktu gue belajar sama Ibu Deviana, Tommy cuma bilang gini, kalau lo nggak ada duit gue yang bayarin. Apakah maksudnya emang perlu amat gitu buat jadi session player Tommy buat belajar lagi sama profesor? Kalau emang dia nggak puas sama gue, tinggal cari player lain kok. Dia hanya melakukan itu supaya semata-mata gue maju gitu, dan dia pengen gue maju. Dan memang terbukti gitu setelah aku belajar dengan ibu. Berkembang ya Yung ya? Ada perkembangan. Gitu sih. Keren dokter. Keren dokter Tompi. Ya. Terima kasih dari gua pribadi, gua memang harus ngucapin terima kasih sebesar-besarnya atas kejadian yang tadi gua ceritain. Dan itu emang bekas lah sampai gua akan cerita ke anak-anak gua, Yung. Gua akan cerita. Ini misalnya gua ngeliat dokter di TV, gua akan cerita sama anak gua. Ini gitulah. Dan gue juga berterima kasih hari ini kalau dokter Tompi nggak kasih gue jalan, ibaratnya jalan untuk kenalin gue ke Ibu Deviana, mungkin hari ini dia nggak akan ngajarin gue private, satu. Terus yang kedua, harganya mahal banget. Atau yang ketiga, gue nggak akan bisa bikin orkestra, karena itu gimana ya, ilmu organologi musik ya penting banget gitu. Dan gue rasa Ibu Deviana adalah salah satu yang bisa ngajar, karena banyak yang nggak bisa ngajar musisi. Dan gua juga salah satu saksinya Yongki itu dulu gua nggak mainin aransemen dia itu dari dia masih pemain wedding dok. Jadi 2013 ya bang? Bener, waktu dia main wedding gua udah main sama dia, terus dia ngaransemen, registernya ngaco, terus gua selalu ngomong sama dia, dan dia memang nanya juga, bang ini gimana nih gini, register lu ketinggian. Nggak, dia bilang gini, jangkauannya, idenya bagus, ya, cuman nggak bisa dimainkan. Nyaman buat seorang player. Karena dia bilang gini, perlu latihan lama kalau main ini gitu. Ini sebenarnya kita nggak pakai latihan. Nah kalau Ibu Deviana tuh itu dia berusaha halus aja Yong. Oh iya. Nah per sekarang dok, itu gua melihat kalau dia udah ngaransemen, misalnya terakhir gua main sama dia tuh di DSS, udah mulai enak. Registernya juga udah mulai enak, tapi ritme nakalnya tuh tetap aja tuh. Oh iya, kan eksplorasi toh, tetap ada. Ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan Dokter Tompi. Dok, kira-kira next ke depan bakal ada apa dok? Dari kehidupan bermusik, dokter lo? Kalau bermusik sih ya, gue rasa ya emang dari awal gue mulai bermusik pun tujuannya tuh nggak untuk tidak untuk menjadi apa ya, gue tuh nggak punya cita-cita untuk menjadi legenda gitu. Jadi gue bermusik ya memang sebatas untuk menyenangkan diri aja. Iya. Gitu, gue senang bermusik, gue senang. Buat gue musik itu ya dialog, yang mudah-mudahan ada yang bisa disampaikan ke orang dan mempengaruhi kehidupan orang lain kalau memang iya gitu. Tapi paling nggak yang pasti buat kehidupan gue sendiri dan orang-orang sekitar gue sih. Jadi ya gue rasa gue akan tetap ngelakuin hal itu sebatas kesenangan aja. Jadi nggak ada goal, gue nggak ada goal harus setiap tahun harus keluar album dan harus hits, nggak sih. Nah kalau kayak gitu gimana dengan fansnya dokter? Dengan apa? Kan fansnya dokter itu kan yang nungguin karya-karya itu gimana dok tanggapannya? Ya gue rasa gue nggak punya kewajiban untuk menyenangkan semua orang juga. Asik. Gitu. Jadi nggak ada satu keharusan gue bikin karya. Makanya setiap gue bikin karya itu gue nggak mikirin nanti mereka suka nggak ya. Gitu. Karena dan seharusnya kalau memang pada saat lo suka sebuah karya, menurut gue harusnya karena memang karyanya bukan karena siapanya sih. Dokter Tompi itu sering ngomong sama gue gini, Yong, kamu tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Iya sih. Nah, jadi kalau omongan orang itu matters banget buat lo yang salah, bukan orang itu yang salah. Karena nggak akan mungkin orang suka sama semua orang, itu nggak akan mungkin. Gue bilang oh iya juga. Tapi benar kan, maksud gue gini bener. Misal gini ya, jangan hanya karena lo senang si A, lantas kentutnya pun lo bilang merdu gitu. Ya nggak sih? Iya. Nah, sering kali kita terjebak di situ tuh. Paling sering tuh biasa di dunia mungkin lukisan atau foto gitu ya, atau film lah. Karena lo udah suka sama si A, maka semua yang dibikin jadi bagus. Lo nggak bisa melihat lagi, lo udah nggak objektif gitu.
Ya pada dasar kita udah terlalu fanatik kan gitu ya. Iya. Gitu. Harusnya kan kalau kita mengagumi sebuah karya ya lihat karyanya. Jangan lihat siapa yang bikinnya gitu. Betul. Wah ini bagus nih. Siapa yang bikin? Wah kebetulan si ini. Gue memang suka nih sama dia nih. Gitu harusnya. Bukan ini siapa yang bikin? Si A. Wah pasti bagus nih. Iya. Dibagus-bagusin gitu. Padahal Jangan. betul bagus ya. Gitu. Iya. Yang gimana? Sehat? Sehat, dan gua dapat banget ilmu yang berharga hari ini. Nah, Bang, hari ini setelah kita berbincang-bincang sama Tompi, dari tadi kan berarti kan benang merahnya adalah Tompi itu berhasil di bisnisnya dia sebagai seorang dokter, sebagai seorang properti ya, developer, dan dia juga berhasil di dunia musik. Hari ini gua juga akan mendatangkan seorang bintang tamu yang buat gua orang hebat juga gitu. Beliau adalah direktur sebuah perusahaan bahan bangunan. Bahan bangunan. Iya, nanti kita tanya aja orangnya sini. Terus sama dia juga berhasil membangun studio keren. Namanya Studio Wow. Tanpa berpanjang-panjang lebar lagi, please welcome Bapak Mirsa Sunarto. Bapak Mirsa Wibowo. Ya betul, Bapak Mirsa Wibowo Sunarto, betul ya, Pak? Sikat. Namanya. Pak, siap. Sini. Oh iya dong. Ngobrol-ngobrol aja. Selamat datang di Yongki Show, Pak Mirsa. Halo Pak, selamat datang. Sebenarnya gue nggak boleh mengucapkan selamat Iya, datang, kan yang karena ini rumahnya dia sebetulnya. Nah, terima kasih Pak, selama ini Yongki Show sudah disupport, Yongki Show sudah didukung. Pak Mirsa ini buat gue juga kagum sih Bang. Dia berhasil secara bisnis, dan dia juga berhasil menyalurkan hobinya membangun studio ini jadi studio profesional Bang. Iya. Mungkin. Halo Pak, gimana Pak kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Pak, mau nanya dong Pak, ini MW Studio itu singkatan dari nama Bapak mungkin ya? MW itu ya? Sepertinya gitu ya. Iya. Terus gimana ceritanya bisa dibangun nih Pak? Soalnya sekarang lagi banyak nih anak band make studio gitu. Ceritanya sebenarnya saya pernah punya studio di tahun 2010 itu. 2010. Di salah satu rumah saya lah. Itu iseng-iseng buat studio. Cuman kebenaran waktu itu dipertemukan juga sama sahabatnya Tompi nih, Bung Len. Nah, dia tuh sebenarnya yang manas-manasin saya waktu itu. Akhirnya waktu dibangunnya kantor ini, saya mintalah ke teman-teman di sini di kantor, buatinlah saya di atas buatin studio 1, sama mungkin di bawah kita buatin studio 1 untuk disewa-sewain gitu ya. Tapi intinya Glenn tuh pernah menyarankan saya, Mas yuk kita buat, dia tuh kan senang banget kalau bicara ekosistem musik segala macam. Nah kita tuh pengen punya satu tempat tuh yang benar-benar untuk musisi lah gitu ya, untuk berkarya segala macam. Dan akhirnya makanya saya kepikiran, ya udah nih coba saya bangun studio ini untuk sebenarnya bukan hanya bisnisnya juga, tapi ketemunya ini loh. Ini kan ketemu begini kan sebenarnya nggak bernilai nih, iya kan? Nggak bisa dinilai pakai uang gitu ya. Tapi kan networking segala macam, sama lah di bisnis apapun gitu. Tapi dengan bertemunya berbagai macam musisi atau orang-orang hebat itu akhirnya bisa menelurkan ide ke depan. Pak Mirsa ini buat gue dia passionate banget di musik. Lihat deh, keyboardnya dia tuh banyak di sini yang kita juga coba-coba, dan keyboardnya bagus-bagus. Ada keyboard yang merah yang lu suka Dok? Keyboard merah yang lu suka, Iya, itu asik tuh. Iya. Jadi buat gue benang merahnya ini adalah hari ini Yongki Show bisa mempertemukan dua bisnismen hebat, tapi juga berhasil dan passion di musik. Dr. Tompi dengan Bali Lounge, dengan solo karirnya, dan Pak Mirsa dengan MW Studio, dan ada bandnya dia namanya Asia 87. Ceritain dong Pak. Gimana tuh Pak Asia 87 Pak? Ceritain dong Pak. Enggak lah itu. Soalnya kita kemarin udah cover lagunya satu loh Pak. Main-main aja. Enggak, jadi ini kembali lagi nih, saya mau cerita kembali ke Bung Glenn lagi nih sebenarnya. Jadi awalnya emang dia yang yang manas-manasin saya untuk ayo Mas, kita dulu kan emang saya pengen banget tuh, pengen jadi musisi, tapi ya kesampean lah. Nggak boleh sama orang tua. Sama dong, sama gitu loh.
Tapi itu loh Yongki itu Iya. itu emang benar. Jadi orang tuh sepertinya udah tahu kita tuh harus jadi apa. Iya. Jadi saran saya emang udahlah ikutin kata orang tua. Jadi itu pada akhirnya saya udah bisa begini, toh saya bisa juga Iya. menyalurkan kesenangan saya, hobi saya. Saya bukan musisi ya, tapi intinya menyalurkan hobi Dendam saya. masa lalu ya. Iya, jadi bisa buat studio segala macam, bisa ketemu Iya banyak sih. orang gitu kan. Benar. Nah, dari situ makanya ada teman-teman yang dulunya kita main sama-sama di SMA, iseng-iseng tuh, yuk kita main lagi yuk, iseng-iseng. Kan saya punya studio, ini kita coba explore lah. Termasuk saya juga lihat ada Tante Cica Kuswoyo ya. Iya, emang tuh teman-teman sekolah. Oh iya. Jadi Pak Mirsa dikelilingi oleh seniman-seniman hebat nih. Jadi kumpul-kumpul, ya udah jadinya begitu aja. Jadinya kita untuk senang-senang aja. Jadi Bukan- benang merahnya hari ini bisnismen yang berhasil, Aduh, jangan yang bilang dia menjadi berhasil lah. penyanyi dan Gini berhasil tuh musisi hebat. berhasil tuh relatif dan itu Relatif. progres. progres ya. Gak bisa kita bilang sekarang berhasil, tapi sebenarnya itu sebuah progres. Hebat banget ya. Jangan Orang besar bisa ngomong begini berarti dia ingin maju, ingin mengajak kita untuk maju dan berkembang terus ya. Iyalah. Oke, Harus itu sih, Om. semangatnya. dari tadi Pak Mirsa bicara soal almarhum Bung Glenn. Oke, sekarang karena ada kalian berdua gitu ya, bisnismen hebat dan musisi hebat gitu. Apa sih pandangan kalian soal Glenn, kalian berdua? Mungkin Pak Mirsa dulu, Tompi, siapa duluan? Silakan. Sampai dulu ya. Dok, tadi kita juga baru ketemu sama Om Hari Anggoman. Ah, Dia Iya. tadi ketemu di bawah nonton juga. Terus intinya dia menjadi saksi juga loh, Dok. Kedekatan lu sama almarhum. Tadi ya, Dok, ya? Yong, Iya. ya? Gimana Iya. dong? Apa? Iya. Yuk, Tom, yang gua ingat ini, Om. Om tadi ngomong. Glenn itu adalah orang yang pertama kalau Tompi lagi ulang tahun. Benar gak sih, Dok? Dok, ceritain dong, Dok. Gimana? Apa pandangan lu soal Glenn? Dong? dia itu ya, gue tuh temenan sama Glenn tuh nggak lama sebenarnya. Karena Oh. di era dia udah ngetop dan udah jadi idola banyak orang, ya gue belum berkarya sama sekali kan. Barulah gue kenal Glenn tuh termasuk baru. Di antara teman-teman yang lain mungkin ada yang lebih lama berteman dan bergumul dengan Glenn. Tapi kelihatan lu kenal lama sekali sama Glenn. Ya, dan tiba-tiba kita deket, terus tiba-tiba kita jadi kayak lebih dari saudara gitu. Dan Glenn itu bisa nelpon gue jam berapapun gitu. Jam 1, jam 2 cuma mau ngobrol aja gitu. Terus ya dalam banyak hal lah ya. Oke. Nah, ya nggak tahu ya, kayak gue rasa itu ya, kayak persaudaraan itu karena energinya ketemu kali ya, nggak bisa dipaksa-paksain gitu. Gue mau dekat sama Yongki, Iya, gue mau betul. jadi Yongki adik gue, nggak bisa. nggak bisa. Sama istri ya. Ya itu harus ada yang kayak ngasih dan saling memberi dan saling ngasih tanpa harus diatur-atur gitu. Iya. Nah itu yang ketemu antara gue sama Glenn sih. Itu Gitu. semua bidang, Dok. Iya, dalam Nyambung tuh semua. dalam semua hal gitu. Jadi mungkin sampai misalnya kalau jokesnya Ika ya, kalau lu kenal Ika kan, Tahu. Ika. manajernya Glenn, Mas yang bisa marahin Glenn tuh cuma lo doang. Yang bener lu dong. Beneran. Yang bisa mematahkan Glenn untuk bilang enggak itu mungkin orang Glenn bisa, cuma mungkin nggak berani gitu. Nah yang berani ngedeketin dia Glenn kayak jangan gini deh. Soalnya gini-gini itu mungkin baru gue doang gitu. Yang lain mungkin nggak berani ngomong. Dia takut Glenn yang marah lah atau apa kan. Iya, Glenn iya. sensitif banget. Nah padahal dia sebenarnya orangnya sangat gampang diajak diskusi ya Mas ya. Iya. Gitu. Asal lo punya argumen kuat ya lo bisa patahin. Nah gue ingat banget tuh. Era-era politik lah. Ya, ya. Itu era yang dimana kita pasti kalau kita taunya A ya udah kita berpikir A yang benar B salah. Nah tuh gue ingat banget dia dulu sempet sangat tidak suka sama satu sosok gitu. Terus gue bilang, lo kenapa sebegitu nggak sukanya sih, emang lo kenal? Iya soalnya gue baca begini. Emang yang lo baca tuh benar? Loh itu kan udah beredar di mana-mana. Nah, pertanyaan gue, yang lo baca tuh pasti benar nggak? Gitu. Terus ya gue nggak tahu, tapi at least itu kebenaran Iya. yang beredar. Gini deh, lo gue ketemuin sama orangnya, lo ngobrol, lo tanya sama dia. Kalau salah lo tinggalin dia. Kalau menurut lo argumen dia nggak terpatahkan, argumen dia patah sama yang lo pikirkan, lo tinggalin aja. Lu ngomong gitu, Dok. Iya. Dan gue ketemuin beneran. Serius lu? Oh, Iya. gitu. Gua Sama si ketemuin orang Wow. yang tadi Sama yang dia orangnya. anggap. Oh,
keren. Dan orang itu Pak Gita Wirjawan. Wow. Serius. Terus dok. Gitu, terus ketemu, ngobrol, terus Glenn nanya segala macam, kenapa begini Pak Gita liatin gini. Dan semuanya itu ada alasannya. Jadi bukan masalah benar salah ya. Maksud gue gini, di politik itu kadang, di situ gue juga belajar sih, oh ternyata begitu ya. Jadi bukan, kalau kita ngomong benar salah, itu mungkin terlalu mudah politik itu jadinya. Itu matematika banget ya dok ya. Iya, terlalu gampang ya, maksud saya. Iya. Matematika. Pada saat politik itu cuma A dan B, Iya, terlalu gampang. iya. Tapi kadang-kadang lo harus milih, lo harus membuat keputusan terburuk di saat untuk itu adalah yang terbaik. Gitu. Itu semua orang juga tahu itu harusnya nggak gitu dong gitu. Iya. Nah tapi kan lo nggak hidup di dunia yang harusnya begitu. Terus waktu ketemu kayak gitu almarhum gimana? Udah ketemu ngobrol, akhirnya kan temenan, akhirnya bangun. Itu hebatnya Tompi, Bang. Karena bukan cuma Glenn Akhirnya dan jadi Pak deket Gita. banget. Akhirnya jadi deket banget, lebih dekat daripada gue sama Pak Gita. Dan Gue bilang lu ada apa sih? Kenapa lu tiba? dan Ya, itu ternyata catatannya begini bukan hanya Glenn dan dengan Pak Gita ya. Banyak orang yang di media quote unquote bermusuhan ditemuin langsung. Contoh. Ya udah jangan lah, nggak enak. Jangan. Oh enggak, gua aja, gua. Janganlah. Gua pribadi dulu nganggep Ibu Deviana ini orangnya gini. Enggak, lu ketemu dulu sama orangnya. Dia lihat gua main, malah diajak ngejam gua bareng sama Ibu Deviana. Terus Tompi cuma ngulang, ini anak mau belajar sama lu ajarin deh. Nah, sekarang malah gua juga jadinya akrab. Ini gara-gara ini. Enggak, kadang-kadang gitu. Kadang-kadang Iya. kita itu ya sering mengukur sepatu orang tuh pakai ukuran sepatu kita sih. Nah itu Nyamain ya dok ya. benar. Kita beranggapan kalau nggak kayak gini salah. Padahal kalau kita mungkin mau membuka diri untuk tahu lebih banyak, oh jangan-jangan dia yang benar, gue yang salah sama ini. Gitu. Jadi belajar mendengarkan lebih banyak aja. Jangan ngomong dulu gitu. Ya begitu sebuah percakapan terjadi, jangan nggak harus jadi pembicara kok. Dengar. Jadi pendengar aja dulu. Nah jadi pada saat lo bunyi itu enak gitu. Mahal ya. Nggak harus mendominasi ya. Iya. Kalau Gitu, Pak Mirsa gimana? Tanggapannya tentang almarhum? Ya itu Glenn itu teman diskusi yang baik lah. Itu saya kalau ketemu dia tuh biasa dia tuh apa namanya di Blok M tuh. Di Cafe. emperan. Apa? Di Blok. Enggak, ini bukan di kafe apa tuh saya lupa tuh. Juice. Oh iya. Itu kalau ketemu tuh jam 11 malam Iya. kan. Itu sampai jam 2 pagi gitu bro, ngalor ngidul. Tapi apa ya, Glenn itu motivator yang bagus juga. Dia tuh senang melihat orang maju dan dia mendorong ke arah situ semua. Nah, salah satunya saya tuh pernah, itu pertama kali saya tuh nyiptain lagu tuh Tom. Dan lagu, jadi saya tuh pernah bilang sama Glenn, saya tuh punya lagu Glenn. Waktu itu saya ada kegiatan sosial, kebetulan di Timur tempatnya dia tuh. Nah saya iseng-iseng pengen buat tim song gitu ya. Nah itu zaman politik tuh. Saya tuh agak sebelnya zaman dulu tuh kok orang kok ini ya, maksudnya sangat terbelah gitu loh. Nah sedangkan kita banyak ya, kita nggak harus pengusaha atau musisi atau apapun, banyak nih yang kita harus kerjakan gitu ya. Jadi saya lebih senang kita tuh semua berkarya gitu, carilah sesuatu yang kita untuk berkarya. Nah saya buatlah satu lagu itu, saya coba dengerin ke Glenn, kalau kayak ini lagu gimana enaknya nih. Wah mas, saya nyanyiin deh gitu. Wah kaget kan saya, serius nih Glenn, ini lagu cuma iseng-iseng loh, saya cuma pengen apa namanya, nanti kalau misalnya ada dokumentasi kegiatan tuh ada lagunya. Enggak mas, udah saya nyanyi deh. Nah saya tuh kaget lah, maksudnya seorang superstar itu legend mau nyanyiin lagu yang nggak tahu lah ya, maksudnya bagus atau enggak relatif, tapi intinya bagi saya tuh satu kehormatan gitu seorang kan. Akhirnya dibawakan dan akhirnya saya saya kasih tahu ke teman-teman dan kita publikasikan, cuman memang itu untuk internal. Jadi saya belum publish gitu. Dan waktu pasti sudah publish sama Glenn pun, Glenn nggak, wah saya nggak pede, saya masih belum mau. Nggak apa-apa mas, ini bagus lagunya, saya mau nih. Tapi saya bilang jangan deh Glenn, udahlah kita ini untuk saya aja. Jadi sampai sekarang lagu itu
Belum dipublish, Pak. Masih di harddisk ya? Pokoknya intinya dia tuh ngotot terus tiap tahun pokoknya bilang Mas ini harus keluarin sampai akhirnya kan dia meninggal gitu ya. Nah saya agak nyesel juga, aduh ini kayaknya kemauan dia ini belum tercapai. Akhirnya saya waktu itu bilang sama keluarganya, sama Moses sama Ayu, ini sebenarnya saya ada utang nih, utang sama Glenn yang saya belum saya lunasin gitu ya. Nah, dia tuh pengen ini, chatnya saya kasih tahu tuh bahwa emang dia pengen banget lagu ini keluar. Tapi bagi saya yang penting, udah deh, saya nggak tahu gimana caranya, terserah lah mau diproduksi seperti apa, keluarin aja lagunya. Bagi saya bukan masalah komersilnya, malah itu malah nggak kepikiran sama sekali. Yang penting lunas nih utang saya sama Glenn. Utang batin ya, Pak ya. Utang batin masalahnya dari saya karena saya yang benar-benar apa namanya belum pede loh waktu itu. Bayangin Jong, lagu Dia pertama. udah sempat ngisi vokal. Udah jadi lagu. Akhirnya sekarang udah di remake lagi sama Dino. Asik. Makanya motivator itu penting ya, maksudnya apa ya? Kalau kata orang mayat itu berbicara ketika dia udah nggak ada, orang berbicara ketika dia udah nggak ada, itu mungkin Kak Glenn ya, kita bisa ngomong Tapi begitu. Saya jadi ngerasa terhormat gitu. Lagu pertama saya yang nyanyiin Glenn. Langsung Glenn. Langsung standarnya high standard banget ya, Pak ya. Tapi habis itu udah langsung winter lagi. Ya tapi udah alhamdulillah lah akhirnya tuh bisa kejadian dan saya senang juga sih. Akhirnya bisa bisa kita publish lagi. Jadi tahun 2021 sih kita baru. Asik. Oh, baru dong berarti ya Pak ya? Baru Kemarin. baru banget. Sekali lagi kehormatan juga gitu kalau dari tadi kita bahas Kak Glenn Fredly almarhum, hari ini membahas beliau juga dengan orang-orang yang berkompeten gitu. Dengan Dr. Tompi, dengan bisnisnya dia di Clinic Beautiful yang keren, cabangnya di mana-mana, masih bisa mau datang ke sini, masih bisa mau ngobrol dengan gua yang ibaratnya cuma jadi playernya dia doang, tapi hari ini bisa dia datang ke acara gua. Sekali lagi Dr. Tompi, thank you so much. Bapak Mirsa Wibowo, terima kasih selama ini sudah support Yongki Show. Dan guys, hari ini orang yang meminjamkan studionya untuk Yongki Show berjalan selama ini hadir di tengah-tengah kita. Ini orangnya, Pak Mirsa, terima kasih. Terima kasih buat tim Yongki Show. Iya. Yang ada di belakang layar yang nggak mau disebutin namanya siapa. Terima kasih buat tim kameramen, terima kasih buat The Great MW Studio. Kita jumpa di lain waktu.